Jadi, hari ini aku mau bahas ke lebih hitung-hitungan, tentang balance of payment yang biasa keluar. Soalnya yang udah aku lihat dari tahun-tahun lalu, sebelum-sebelumnya di soal pelangi itu, banyak banget, eee, kasus-kasus balance of payment. Jadi kita bakalan bahas 2 soal hitungan, lalu nanti, aku akan jelasin teori. Terus di Files juga aku udah submit catatan pribadi aku di semester 2 yang lalu, di tahun lalu, makro. Jadi nanti bisa baca-baca buat referensi, nanti kita, bahas juga. Kita masuk ke balance of payment. Jadi balance of payment itu adalah aliran pembayaran dan juga pemasukan suatu negara ke negara lain. Jadi balance of payment itu dia, eee, isinya itu tentang, eee kayak ekspor, impor, terus juga dia ada yang namanya, mmm, transfer dari negara lain, terus juga ada penerimaan bunga bank, denda. Jadi pokoknya, intinya dia mau mengukur, cash flow suatu negara. Jadi kita langsung masuk ke soal satu. Jadi, ini soal yang bener-bener banyak banget keluar dan pasti keluar di ujian akhir semester. Jadi di sini tuh kita bakalan disediain, informasi-informasi mengenai, tentang cash flow yang tadi aku bilang. Nah jadi, mungkin nanti kalau misalnya di ujian, ini tuh kayak nggak dikasih tahu, kayak fungsi konsumsi itu tuh lambangnya S, atau fungsi investasi lambangnya I, atau, pengeluaran pemerintah itu lambangnya G. Karena, nggak semua dikasih tahu. Jadi kita mesti tahu, oh ternyata tuh kalau misalnya pengeluaran pemerintah nih simbolnya G, terus kalau jumlah uang yang beredar real itu simbolnya MS. Nah jadi, mungkin teman-teman nanti bisa buat catatan, biar biar hafal gitu, ini tuh langsung masuknya kemana karena kita nanti ada formulanya. Jadi kita baca pertanyaan dulu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk, hitung suku bunga dan pendapatan nasional keseimbangan. Mungkin teman-teman udah belajar di ekonomi mikro sebelumnya kalau misalnya keseimbangan itu adalah equilibrium, jadi kita akan, membuat dua persamaan yang nanti hasilnya itu kita bakalan dapat, I, yaitu suku bunga dan juga Y, pendapatan nasional keseimbangan. Lalu, di poin yang B, itu adalah cari persamaan keseimbangan eksternal. Apakah neraca pembayaran pada kondisi balance atau defisit atau surplus pada pendapatan dan suku bunga keseimbangan. Terus nanti kita di poin yang B ini kita bakal nentuin hasilnya itu positif atau negatif. Singkatnya seperti itu. Kalau misalnya dia negatif nanti di pendapatannya, berarti itu hasilnya adalah eh, defisit. Sedangkan kalau misalnya nanti dia positif, itu surplus. Jadi kayak kita tuh emang kadang suka dilibet-libetin gitu. Kayak soalnya, tapi kita tahu nih poinnya. Jadi kalau neraca pembayaran, udah ada kata neraca pembayaran, pasti dia mau nanyain, yaitu defisit atau surplus. Terus yang ketiga, kita diminta untuk menghitung government dan MS yang baru jika pendapatan nasional full employment-nya berada pada 1.500 dan tingkat suku bunganya 2. Kita lanjut ke nomor yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah keseimbangan. Kita mau cari nih keseimbangan itu yang tadi aku bilang kita bakalan ada dua persamaan yang kita cari, terus mereka disama denganin. Nah, kita tuh butuh dua persamaan. Yang pertama itu ada persamaan IS dan juga persamaan LM. Nah, formulanya itu untuk yang keseimbangan IS itu adalah C plus I plus G plus X plus min M. Atau fungsi konsumsi ditambah investasi ditambah
pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Nah, teman-teman juga mesti hati-hati, ini tuh simbolnya apa yang tadi aku bilang. Nah, biasanya kalau di soal makro itu nanti dia ada pengecohnya kayak I. Walaupun I dia ada keluar interest sama investasi. Karena kita bahasnya pendapatan negara, berarti kita itu nyari yang diketahui di soal itu adalah di bagian investasi. Nah, untuk cari IS ini kita juga nggak langsung disediain semuanya angka-angkanya. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih. Di soal diketahui fungsi konsumsi, tapi dia itu simbolnya S. Padahal di formula itu adalah simbolnya C. Jadi cara gampangnya itu, kalau misalnya yang diketahui itu S, maka nanti dari persamaan S itu akan dikali min 1 untuk koefisien yang tidak ada variabelnya. Berarti yang minus 300 ini akan dikali min 1. Hanya untuk yang koefisien yang nggak ada variabelnya aja. Lalu ditambah 0,8 YD. Kenapa bisa 0,8 YD? Pokoknya S plus C itu sama dengan 1. Kalau misalnya diketahui soal dalam bentuk S dan dia itu YD-nya 0,2, berarti kita tinggal gampangnya itu 1 minus 0,2. Jadi 0,8. Kalau misalnya diketahui S-nya nih misalnya 0,7, berarti YD-nya itu buat yang C, berarti kita itu 0,3. Ya, pokoknya 1 dikurang yang diketahui. Kemudian setelah kita masukkan yang C, kita tuh biasanya nyari YD. YD itu rumusnya Y minta X plus TR. Jadi pokoknya fungsi C sama fungsi YD ini selalu kalian cari karena biasanya tuh nggak langsung diketahui di soal. Di soal tuh cuma diketahui kayak apa namanya? Kayak misalnya tag sama transfernya, tapi kita mesti hitung lagi dan kita mesti convert itu. Nah, kita masukin aja Y min TX-nya itu adalah 100 plus 0,15 Y ditambah 90. Pokoknya kita dapat nanti YD-nya itu adalah 0,8 Y min 10. Lalu kita masuk ke keseimbangan yang pertama untuk mencari persamaan IS. Rumusnya kita masukin aja. C-nya tadi kan kita udah dapet, bukan pakai C yang diketahui di soal, tapi C yang baru banget kita dapet, yaitu 300 ditambah 0,8 YD. Ditambah investasinya sudah diketahui soal, 300 min 400 I, ditambah government, pengeluaran pemerintah itu 500, ditambah ekspor min impornya itu 250 dikurang 400 dikurang 0,18 Y. Lalu kita kaliin, kayak biasa kaliin ke dalam, kaliin pelangi. Pokoknya kita dapat 300 ditambah 0,68 Y dikurang 8 ditambah 300 min 400 I ditambah 500 tambah 250 min 400 min 0,18 Y. Nanti kita dapat 0,5 Y dikurang 400 I ditambah 942. Nah, aku mau bilangin di sini kalau misalnya IS, persamaan yang kita cari ini sekarang itu adalah sama dengan Y. Pokoknya persamaan IS sama LM ini dia bisa jadi Y. Jadi, setelah kita ada di persamaan Y sama dengan 0,5 Y min 400 I plus 942, kita pindah ruasin. Makanya kita dapat persamaan 0,5 Y sama dengan 942 min 400 I. Jadi kita dapat untuk persamaan IS, kita dapat 1884 min 800 I. Kita udah dapat nih persamaan yang pertama, IS-nya. Lalu kita ke persamaan yang kedua, persamaan LM. Nah, untuk LM di sini, dia itu adalah formulanya MS sama dengan MT ditambah MSP. Nah, mungkin yang agak ngecoh di sini nih, karena kata-katanya suka berubah kayak permintaan yang diketahui di soal ya. Permintaan uang untuk transaksi. Kadang ada dosen yang nulis MT, ada yang dosen yang nulis MTJ. Jadi kita mesti tahu nih dan kita harus masukin kemana, jangan yang kayak tiba-tiba bingung, aduh MTJ kan gak ada nih di kemarin latihan soal, karena kan dosen beda-beda nih ngajarnya, tapi yang bikin tuh satu gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak harus adaptasi gitu, tergantung soalnya kata-katanya apa nih. Nah, kita langsung masukin aja 646 sama dengan 0,25 Y
ditambah 450 min 75i. Kita dapat Y-nya sama dengan 784 tambah 300i. Setelah kita udah dapet nih dua persamaan yang kita mau, keseimbangan, kita langsung sama denganin aja. Nah, sama dengan itu IS sama dengan LM. Jadi kita masukin aja itu dua persamaan itu 1884 dikurang 800i sama dengan 784 ditambah 300i. Oke, nanti kita dapat nih I-nya. I-nya itu adalah 1. Nah, kalau untuk hitung YE-nya, ketimbang YE-nya, kalian bisa pakai dua persamaan karena hasilnya sama atau beda-beda dikit itu nggak masalah. Pokoknya dari I ini kalian masukin ke persamaan IS atau LM itu boleh. Di sini aku masukin pakai persamaan yang IS. Jadi 1884 dikurang 800i. I-nya dimasukin angka 1 tadi yang udah didapat. Jadi hasilnya 1084. Sejauh ini ada yang mau ditanyain atau aku kecepatan nggak? Kalau misalnya kecepatan atau ada yang mau ditanyain, boleh langsung raise hand atau langsung on mic atau chat aja ya. Nanti aku jelasin lagi ulang. Atau teman-teman kalau misalnya ada yang mau catat dulu uh, sampai 16.36 nih. Soalnya ada kan yang kayak belajarnya sambil nyatet jadi chat aja. Sampai 16.36 nanti aku mulai lagi.
Nah, aku lanjutin ya ke bagian yang B. Di bagian yang B ini, kita diminta untuk, cari persamaan keseimbangan eksternal dan, apakah neraca pembayaran pada kondisi balance at atau defisit atau surplus pada pendapatan dari suku bunga keseimbangan. Nah, untuk, cari keseimbangan eksternal itu ada rumusnya KA plus CA. Eee, untuk KA-nya itu sendiri, dia itu terdiri dari ekspor min impor ditambah F. F itu adalah aliran modal keluar atau bisa dinamain sama CFO juga. Nah, kita masukin aja, persamaannya, 250 min 400, min 0,18 Y min 20 tambah 90 I. Nanti, kita dapat Y-nya itu persamaan Y-nya 500 I min 944,4. Dan, I-nya ini karena kita udah dapat keseimbangan bunga yang sebelumnya, kita langsung substitusiin, jadi kita dapat hasil Y-nya itu min 444,4. Nah, kita perlu take a notes dan, kalau ditanya neraca pembayaran, itu kita tuh harus langsung, mengarah ke defisit kah, balance kah, atau surplus kah. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya minus. Jadi, untuk keseimbangan eksternalnya ini, hasilnya adalah, negatif. Nah, kalau misalnya hasil Y-nya sama dengan 0, kita juga nggak usah panik karena itu artinya balance. Jadi antara pembayaran dan juga penerimaan yang diterima oleh negara itu, dia bersifat, rata atau balance. Kalau hasilnya positif, berarti, keadaan negara itu mengalami surplus, di mana dia lebih banyak dapat, penerimaan daripada pengeluarannya. Oh iya, nanti, aku bakalan share PPT-nya setelah ini. Jadi kalau mungkin yang ketinggalan nanti bisa lihat di PPT-nya lagi, atau mau di-screenshot juga nggak apa-apa. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, eee, dia dibilang jika pendapatan national to employment berada di 1.500 dan tingkat suku bunga 2. Berarti di sini kita tuh bakalan substitusiin Y-nya, Y sama dengan 1.500 dan tingkat suku bunga tingkat suku bunganya 2. Tadi kan kita dapat interest-nya itu interest equilibrium-nya itu 1, tapi kita ganti jadi 2. Berapa G dan MS yang baru. Nah, soal-soal kayak gini tuh sering banget kayak diubah-ubah, jadi kita mesti pinter-pinter apa nih yang harus dihilangin, apa nih yang mesti harus disubstitusiin. Tapi biasanya untuk pertanyaan A dan B itu dia biasanya pasti. Kalau untuk pertanyaan C, D, dan E itu biasanya lebih kayak variasi dosen sih. Di sini kita pakai persamaan IS dan juga persamaan persamaan itu ya. Jadi kita kan dapat nih dari persamaan yang awal. Coba kita lihat dari persamaan yang awal ya. Persamaan IS yang awal. Kalau persamaan IS yang awal, ini yang di underline ini, kan ini masih komplit ya. C plus I plus G plus X min M. Nah, kita bakalan pakai persamaan yang ini, tapi karena dia soalnya dimodifikasi, dia pengennya tuh Y-nya itu 1.500 dan I-nya 2, dan juga dia mau cari government yang baru tuh hasilnya berapa kalau misalnya dua informasi tersebut diubah. Makanya nanti kalau kita lihat di sini ada persamaan G sebesar 500, nanti di persamaan kita yang kedua untuk di soal yang C, G-nya itu dihilangkan. Karena kita mau cari G-nya tuh berapa sih setelah diubah ini. Nah, ini kita bisa lihat 300 ditambah 0,8 GD ditambah 300 min 400 I ditambah G.
ditambah 250 min 400 min 0,18Y. Udah kayak normal tuh. Nah, nanti kita bakalan dapat IS-nya sama dengan, ini dikali pelangi kayak biasa kayak tadi, IS-nya sama dengan 0,5Y ditambah 400Y ditambah 442 plus G. Plus G karena G itu yang bakalan nanti kita cari. Atau kalau misalnya teman-teman langsung kayak, ah gue nggak mau ribet-ribet nih, langsung aja. Kita lihat persamaan pertama. Nih, di persamaan pertama kan ada 500. Kalau misalnya, ini kan aku jabarin biar biar ngerti gitu ya, biar rinci gitu. Kalau memang, kalau langsung diketahui G yang mau dicari, ya udah buang aja langsung G-nya. Jadi kalian tinggal 9, 942 min 400 ini, 942-nya kalian kurangin 500 aja langsung. Jadi 0,5Y sama dengan 942 dikurang 500 si government-nya ini dikurang 400i. Jadi hasilnya yang kayak yang C. Jadi hasilnya itu 0,5Y tambah 400i tambah 442 plus G. Nah, tadi yang aku bilang kalau IS itu IS atau LM itu dia itu sama dengan Y. Makanya nanti kan kalau di persamaan yang atas nih yang ada IS 4 ini kan bentuknya masih dalam IS. Nah, yang di bagian tengah ini, aku yang underline ini, IS sama dengan Y. IS itu diubah jadi Y. Jadi nanti persamaannya itu Y sama dengan 0,5Y min 400I ditambah 442 ditambah G. Kita pindah ruasin Y-nya. Jadi kita dapat 0,5Y. Y-nya dibilang kayak yang di soal, full employment berada di 1.500. Pendapatan nasional full employment berada di 1.500. Saya pendapatan itu Y, kalian langsung substitusiin 0,5Y, Y-nya jadi 1.500. Lalu min 400. I-nya kita nggak pakai yang equilibrium, kita pakai yang tingkat suku bunga yang diketahui di soal. Jadi 2. Ditambah Y. Jadi kita dapat Y-nya itu adalah 1.108. Kita udah selesai cari yang Y. Lalu kita mau cari yang di soal, yang di minta selanjutnya jadi, ini minta di selanjutnya di soal. Nah, kesimbangan yang baru kayak tadi, rumusnya kayak awal, MS sama dengan MT plus MSP. MS-nya 0,25Y ditambah 450 min 75I, ini masih sama. Tinggal kita substitusiin aja Y sama I-nya. Jadi 0,25Y dikali 1.500 ditambah 450 min 75 kali 2. Kita dapat MS-nya itu adalah 675. Sebelumnya aku boleh nanya nggak, Ci? Oh iya, boleh. Yang tadi, Ci, ini yang 442 kok hilang ya, Ci? Kemana ya? Yang IS sama dengan Y. Kan Y sama dengan 0,5Y kurang 400I tambah 442 tambah G. Nah, 442-nya bawahnya mana, Ci? Oh, sebentar, bentar ya. Hitung lagi dulu ya. Oh, jadi ini 442-nya ini aku langsung pindah ruasin. Nah, ya soal aku juga aku nggak detail gitu. Jadi ya makasih ya yang udah nanya. Jadi ini kan 0,5Y 0,5Y min 400I tambah 442 tambah G nih. Nah, 0, ini kan kita udah pindah ruas kan. Y min 0,5Y kita dapat 0,5Y. Nah, nanti Y-nya ini kita masukin nih 1.500. Jadi 0,5 dikali 1.500, aku langsung pindah ruasin yang 442. Jadi 0,5 kali 1.500 dikurang 442. Jadi hasilnya itu setelah kita tambah dengan 400 kali 2 itu 1.108. Paham nggak? Jadi ibaratnya, jadi singkatnya kayak gini ya. Ini aku isi dulu nih.
angka 1.500, 0,5 kali 1.500-nya. Terus aku kurangin 442, ini aku nggak tulis. Nah, terus nanti kita pindah ruasin lagi yang 400 kali 2-nya ini ke kiri. Jadi 800 ditambah 800. Jadi 0,5 dikali 1.500. Ini harusnya ada min 442 di sebelah kiri. Min 442 ditambah 800, kita pindah ruasin. Jadi hasilnya 1.108.